Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini tuh aku bakal bahas tentang kelebihan dan kekurangannya kalian tinggal di dorm. Nah, pertama-tama aku ini bakal bilang kalau misalkan ini menurut opini aku aja selama 3 minggu aku tinggal di dorm gitu. Jadi aku bakal mulai dari kelebihannya dulu. Kelebihan pertama itu adalah kalau misalkan kita ambil perbandingan aku tinggal di dorm sama teman aku misalkan tinggal di kosan. Perbandingannya itu yang pertama, kelebihannya itu adalah jarak tempuh dari dorm ini sama dari kosan ini ke kampus. Kalau misalkan dari dorm, karena itu masih satu lingkungan kampus, jadi jarak tempuhnya itu masih lebih dekat kalau misalkan dibandingkan dari kosan ini ke kampus. Karena kosan itu pasti kan di luar kampus, jadi jaraknya itu bakal pasti lebih jauh. Itu yang pertama. Lalu kelebihan kedua adalah kita jadi lebih hemat biaya. Hemat biaya ini apa aja sih? Yang pertama, harga tinggal di dorm itu kalau dibandingin sama harga tinggal di kosan, pasti jauh lebih murah di dorm. Selain biaya dormnya yang lebih murah, kalau misalkan kita tinggal di dorm itu kita nggak perlu yang namanya bayar uang listrik, uang air, uang wifi gitu, kita nggak perlu bayar karena itu semua udah ditanggung sama pihak dormnya. Tapi ada satu yang harus kita bayar, yaitu uang pemakaian AC. Uang pemakaian AC itu kita bayarnya di awal. Jadi pas kita bayar buat uang dorm, itu di situ semua bayar sama uang AC-nya. Nah, uang AC itu kita misalin aja, satu semester itu kita perlu bayar 10.000 NT. Misalkan aja, 10.000 NT dikali 4 orang per satu kamarnya. Jadi ada 40.000 NT. Nah, itu adalah token buat kalian pakai AC. Jadi AC itu bebas, sebebas kalian mau nyalain pada suhu berapa, mau seberapa lama, itu terserah kalian. Tapi pemakaiannya itu tergantung suhu dan dia itu biasa katanya 1 jam itu 1 NT. Nah, di akhir semester 1 gitu, sebelum kita naik ke semester 2, dia bakal ngekalkulasi penggunaan AC kita. Misalkan selama 1 semester kita pakai 20.000 NT, masih ada sisa 20.000 lagi dan itu bakal dikembalikan ke kita, ke rekening kita gitu. Jadi kalau misalkan kalian boros pakai AC-nya terus tokennya habis, itu kalian harus bayar lagi satu orangnya 10.000 lagi, padahal itu belum mulai semester baru, ya kan? Nah, selain duitnya bisa dikembaliin ke rekening bank kita bisa juga kayak deposito buat yang tahun semester keduanya. Jadi kita tinggal misalkan kan tadi sisa 20.000 ini bakal dibagi 4, jadi satu orang dapat 5.000. Nah, kita tinggal bayar 5.000 lagi buat yang di semester 2, kayak gitu. Nah, terus kelebihannya lagi yang ketiga itu adalah kalian bisa lebih akrab sama teman-teman kalian ini. Jadi kan karena satu kamar itu berempat, jadi kalian bisa kayak menjalin hubungan baik antara kalian berempat ini gitu. Sama juga kalian bisa kayak lebih dekat sama teman-teman kalian yang di kamar sebelah. Pokoknya itu jadi kayak karena kita 24 jam ketemu sama mereka, jadi kita kan nggak mungkin yang namanya ngejalin hubungan yang buruk sama mereka gitu. Karena yang namanya tinggal satu kamar itu pasti kayak gak enak kalau misalkan kita ngejalin hubungan yang gak baik-baik aja sama mereka gitu kan. Pasti ada yang rasanya gimana gitu di kita, kayak aduh jadinya gak enak gitu kan. Nah, mau gak mau kita harus kayak lebih kenal sama mereka dan menjalin hubungan baik sama mereka gitu. Jadi ini namanya kayak memperbanyak hubungan kita gitulah. Kalau misalkan kita tinggal di kosan kan kayak satu kamar satu sendiri itu aja. Nah, jadinya itu kayak kurang bersosialisasi. Walaupun kayak misalkan aku ini orangnya kan introvert, bukan extrovert kayak yang bisa temenan sama banyak orang gitu. Nah, tapi karena aku tinggalnya di dorm yang satu kamar berempat ini, juga aku jadinya mulai sedikit terbuka. Aku yang introvert ini jadinya lebih punya banyak teman gitu dibandingkan kalau misalkan aku tinggal di kosan yang benar-benar sendiri. Apalagi aku udah introvert tinggalnya sendiri, bener-bener gak bakal keluar-keluar dari kamar itu. Karena yang pertama tadi itu kan lebih dikit punya teman. Nah, jadi kalau misalkan aku tinggal di dorm, ini kan satu kamar berempat. Kalau misalkan kayak mereka keluar makan, mereka bakal ajak aku. Jadi aku yang introvert ini punya teman dan kayak gak merasa ditinggalkan sendiri gitu. Nah, kita lanjut. Itu aja sih kayaknya yang kelebihannya yang aku rasain. Tapi untuk
kekurangannya ini aku berasanya lebih banyak gitu. Kayak yang pertama kekurangannya itu tempat penyimpanan kalian buat naruh barang itu minim banget, kayak sedikit banget. Ini bisa dilihat ya kamar aku itu kan per meja sendiri-sendiri gitu. Nah, di per meja ini itu tempat penyimpanan cuma ada 2, yaitu di lemari satu nih yang kayak gini, lemari panjang gitu, itu buat taruh baju. Jadi dia ada 2, yang atas itu kayak buat taruh baju, yang bawahnya kalau aku buat taruh barang-barang yang belum aku pakai, kayak misal handuk lah, sabun, terus ada banyak penyimpanan masker, kayak gitu-gitu aku taruh di bagian bawahnya. Dan itu harus pinter-pinter kalian nyimpennya kayak gimana. Terus barang-barang penting aku suka taruh laci yang ada di meja, yang di bawah meja sini, itu bawahnya ada laci. Nah itu harus banget digembok, karena lanjutnya ke poin kedua ini, itu adalah adanya resiko hilang. Jadi karena tempatnya yang minim, jadi sebenarnya bukan minim penyimpanan yang kayak di meja gitu, karena mejanya kan luas ya, gede gitu. Terus ada banyak lemari-lemarinya gini, laci-lacinya gitu. Itu kita bisa taruh barang di situ. Kayak misalkan kita taruh buku-buku lah, taruh sabun mandi lah, atau taruh, kalau aku taruh makanan juga, terus ada taruh piring-piring, mangkok gitu-gitu. Tapi itu ada resiko hilang karena tempatnya kan terbuka. Terus kamar aku ini bisa orang keluar masuk kalau nggak dikunci gitu ya. Biasa orang suka keluar masuk gitu, yang dari kamar sebelah. Itu menyebabkan barang-barang bisa hilang. Apalagi kalau misalkan kita lengah nih taruh barang sembarangan, tahu-tahu hilang kita nggak sadar gitu kan. Makanya itu kekurangannya, karena secara gimana pun ya aku pernah ngerasain dan barang aku tuh pernah hilang di sini. Baru 1 minggu aku sampai di dorm dan barang aku hilang. 1 minggu itu kan aku nyampe nih. Ceritanya tuh aku baru sampai, aku baru kayak beres-beresin barang dan meja aku tuh masih lumayan berantakan gitu. Jadi nggak bener-bener yang teratur banget udah. Aku taruh barang aku di laci di atas meja ini, kayak gitu. Nah aku taruh di atas itu. Barang ini aku taruh, habis itu aku pergi keluar. Dan karena ini tempatnya terbuka dan banyak orang lalu lalang keluar masuk gitu, aku bukannya nge-suspek temen aku yang ngambil, teman kamar aku atau temen orang yang dari luar gitu ambil, tapi itu hilang. Pas aku balik, besokannya aku baru sadar kalau barang itu udah nggak ada di tempatnya lagi gitu. Terus kalau misalkan ngomongin soal keamanan, kalau keamanan itu kalau di luar ya, itu termasuk yang namanya lumayan aman. Karena misalkan kalian beli makanan yang bisa rusak punya kalau nggak disimpan dalam kulkas. Kulkas itu adanya di bagian depan lift. Jadi disediain sama mereka setiap lantainya itu ada kulkas, dan kulkasnya itu ada di luar tempatnya. Jadi di luar, walaupun di luar taruhnya, tapi itu masih termasuk aman karena ada CCTV. Di sini tuh banyak CCTV-nya gitu. Pas di depan kamar aku pun, di depan pintunya tuh ada CCTV yang ngarah ke lorongnya gitu. Nah jadi kalau menurut aku secara keamanan itu masih termasuk aman. Tapi yang gak aman itu adalah di satu kamarnya ini. Karena satu kamarnya ini kan gak mungkin dong mereka pasangin yang namanya CCTV, karena ini udah yang namanya daerah privasi kita gitu. Nah, lanjut ke poin 3, ngomongin privasi, itu adalah kurangnya privasi, minimnya privasi. Kenapa aku bilang minimnya privasi? Padahal ini udah di kamar, satu kamar gitu. Minimnya privasi itu maksud aku adalah kayak misalkan aku mau ngerjain sesuatu yang benar-benar ini privasi banget gitu kan. Tapi kadang-kadang emang kalau yang orangnya teman sekamar kita tuh kurang toleransi gitu, kurang kayak bisa memaklumin kita gitu, dia bakal kayak ngeganggu kita atau ngeliat privasi kita gitu. Nah itu kalau menurut aku sebagai yang orang introvert, kayak gimana ya, aku tuh nggak suka orang kayak ganggu privasi aku, atau kayak ngeliat aku lagi ngerjain apa gitu. Aku nggak begitu suka. Jadi aku kurang suka tinggal di dorm itu karena itu. Lalu alasan keempatnya itu aku jadi kurang tidur. Tapi bukan aku nyalahin temen-temen aku, cuman aku kurang tidurnya itu ada beberapa hal juga sih, karena selain karena poin ini ada yang lain juga penyebabnya, tapi salah satunya itu karena ini. Nah jadi kita tinggal berempat dalam satu kamar ini,
Dan saat misalkan udah jam tidur aku tuh biasa jam 10, jam 11an gitu aku udah tidur biasanya. Tapi kalau misalkan aku tinggal di dorm, jadi aku tuh lampu yang di kamar itu bakal otomatis mati di jam 12. Jadi selama belum jam 12 lampu itu nggak bakal mereka matiin, walaupun aku mau tidur sekalipun. Nah mereka tuh kayak menurut aku tergantung sama orangnya juga sih ya. Jadi setiap kali aku mau tidur mereka malah berisik, biasanya gitu. Cuman emang aku nggak bisa nyalahin mereka karena itu adalah kegiatan mereka gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus yang namanya beradaptasi sama lingkungan kamar kita gitu. Nah misalkan kita ketemu sama orang yang gak sesuai sama kita gitu, itu bakal yang namanya gak enak banget gitu sih. Terus mungkin kekurangannya lagi kalau misalkan kalian mau belajar. Kalau menurut aku sih itu, kalau misalkan kalian mau belajar terus temen sekamar kalian tuh emang orangnya yang gak peka atau yang gak bisa toleransi kita, kayak non toleransi gitu, dia jadi ya ngeliat kita mau belajar tapi dia tetap aja berisik gitu, ngerti nggak? Kayak ya kita mau fokus belajar misalkan untuk ujian atau untuk apa gitu, mereka tetap bakal berisik di kamar kita. Jadi kita kayak terganggu sama mereka yang misalkan ngobrol lah, main lah, atau ngapain gitu. Pokoknya kita jadi terganggu gitu, dan mau nggak mau kita harus keluar. Kayaknya segitu dulu mungkin kelebihan dan kekurangan tinggal di dorm bagi aku gitu. Mungkin aku bakal lanjut bikin part 2-nya pas udah setahun dan udah dapet roommate baru gitu. Nanti mungkin aku baru bakal bikin part 2-nya. Jadi tunggu aja. See you, bye-bye. Thank you for watching and see you guys again in the next video. Bye-bye.